Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang ibu-ibu? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar Musdalifah? Baik Musdalifah. Nggak ada yang nanya. Apa kabar kakak-kakak Nabawi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Amin. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita di rumah. Ibu Ipa mau tanya Bu, Ipa cocok nggak Bu masuk surga Bu? Cocok alhamdulillah. Kok belum kakak Nabawi? Banyak ibadah dulu dong. Banyak ibadah ya. Karena sepengetahuan Ipa, katanya ada 10 golongan yang akan masuk surga Ibu. Salah satunya orang yang sabar. Ipa sabar nggak Ibu kira-kira? Belum. Menurut Ipa sabar Bu. Soalnya kan Ipa sering doa, Ipa sering berdoa tapi banyak doa Ipa yang belum dikabulkan. Katanya nanti akan dikabulkan di akhirat. Nah Ipa sabar tuh. Karena Ipa kan berdoa ingin punya suara bagus ya Ibu ya Ibu. Kayak Nisa Sabian gitu loh. Pengen punya suara bagus. Iya, siapa tahu nanti di akhirat bisa dapat suara bagus kan ya Bu ya, amin. Suaranya bagus kayak Rita Sugiarto gitu kan Bu. Ipa tes ya Bu ya. Tarirarirarirariram. Darirarirarirariram. Itu Bu kayak orang asma Bu kalau nyanyi. Doain ya Bu, semoga saya punya suara yang bagus. Dan semoga saya juga bisa punya tinggi badan yang semampai gitu loh Bu. Karena Ipa tuh pengen banget jadi poluan Ibu. Pengen banget jadi poluan tapi pernah itu Ipa pakai baju poluan asli, malah dikirain anak TK mau pawai Bu. Beneran ya Allah. Semoga saya bisa tinggi di akhirat Bu, amin. Punten Mas, assalamualaikum. Aya naon ieu teh? Ini mah Ipa pengen masuk surga gitu mah. Amin. Amin, Kita ya semua Allah. insyaallah Amin. masuk dalam surganya Allah. Amin. Masuk Dufan aja suruh balik lagi. Belum bayar Belum bayar. tiketnya dia. Masuk. Ya Ipa sering dibayarin ke Dufan, makanya Ipa gratis. Semoga gratis juga masuk surga ya Maya, Masuk amin. surga juga ada bekalnya kayak masuk ke wahana permainan. Oh iya ya, harus ada bekalnya gitu ya. Ada syarat. Ada syaratnya maksudnya syaratnya. begitu. Jadi surga itu tempat yang suci. Semua pengen masuk surga, tapi syaratnya terpenuhi nggak sama kita. Gitu. Karena tidak semua orang bisa masuk surga walaupun ingin. Iya apa iya? Iya. Ya, Ada syaratnya. Siapa sih sebetulnya orang-orang yang berhak masuk surga? Ibu mau masuk surga? Semoga kita semua termasuk pemirsa TV One dimanapun berada, kita masuk surganya Allah bersama-sama. Amin. amin. Siapa yang berhak masuk surga? Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Barang siapa yang taat sama Allah, taat dengan Rasulnya, mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah, diberikan nikmat bersama dengan para nabi, para sidikin, orang-orang yang jujur, para suhada, orang-orang yang beramal soleh. Di dalam ayat ini Allah berfirman bahwa yang berhak masuk ke dalam surga nggak sembarangan. Satu, para nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sudah memberikan uswah yang baik kepada jamaahnya, kepada umat-umatnya. Ini. Yang kedua, para sidikin. Orang yang selalu jujur. Rasul sendiri punya 4 sifat. Yang pertama, sidik, benar dan jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Makanya barang-barang kemana-mana dengan orang jujur. Karena kejujuran orang akan membuat kita menjadi orang jujur. Anda lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang jujur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin.
Siapa lagi? Syuhada, orang yang mati syahid. Syahid itu kan ada 3. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Masya Allah. Orang yang meninggal dunia karena syahid walaupun dia meninggal, mereka masih hidup. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran 169, jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan dapat rezeki. Siapa lagi? Orang-orang soleh. Tuh udah 4 orang. Golongan yang berhak masuk surga. Siapa lagi? Yang orang takwa. Anda silahkan lihat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Artinya syarat masuk surga adalah takwa. Jadilah orang takwa biar kita bisa masuk surganya Allah. Apa takwa? Takwa menurut arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Itulah kenapa para pakar membuat divisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi orang takwa dapat surga. Siapa lagi? Innal abrara lafi naim. Orang yang selalu berbuat kebajikan dapat nikmat surga. Selalu berbuat kebajikan. Orang perlu pertolongan, tolongin. Orang perlu bantuan, bantuin. Orang perlu nasihat, nasihatin. Selalu meringankan beban orang yang keberatan. Berbuat baik kepada orang tanpa pamrih. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang. Jadi orang jangan berhitungan. Niat kita karena Allah. Innal abrara lafi na'im. Orang selalu berbuat kebajikan, tempatnya nikmat yang banyak. Di mana? Surganya Allah. Siapa lagi sih yang berhak masuk surganya Allah? Orang yang pertama beragama Islam. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Waqiah 10, 11, 12. Orang yang pertama masuk beragama Islam. Mereka itu orang yang sangat dekat kepada Allah. Tempatnya surga yang nikmatnya begitu banyak. Masya Allah. Mau apa mau? Mau. Masya Allah. Coba lihat diri kita. Kita mengaku beragama Islam. Sudahkah benar-benar Quran kita kaji, kita tadaburkan, diamalkan dalam hidup apa belum? Ini mah ngaji, yang gede-gedein arisan sama seragam. Kapan nambah ilmunya? Robah yuk pola ngaji yang kurang tepat tadi. Yuk kaji itu Al-Quran, tadaburkan Quran. Baca ayatnya, terjemahnya apa, asbabun nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan. Biar kita jadi orang-orang benar. Masya Allah. Tuh. Kita mengaku Islam, sholat entar-entar mulu. Ngaku Islam, punya utang, puasa nggak dibayar-bayar. Keburu mati, repot kita. Nih, orang yang berhak masuk surganya Allah. Siapa lagi? Tadi kata Ipah, orang yang sabar. Orang yang sabar berhak masuk surganya Allah. Makanya orang sabar mah tidak ada habisnya sampai datang kematian. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Ali Imran 200. Hei orang yang beriman, sabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Harus jadi orang sabar. Haknya orang sabar masuk surganya Allah. Apalagi sih? Golongan mana lagi yang berhak masuk surganya Allah? Orang yang banyak bersedekah, berderma dengan harta dan jiwa. Anda silahkan lihat surat As-Sof 10, 11, 12. Ya ayyuhalladzina amanu,
hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mana janji Allah? Anda lihat ayat yang ke-12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul adzim. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, mereka semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin. Dan mereka dinaikkan ke dalam surga Aden yang sangat indah. Dan mereka termasuk golongan orang yang beruntung. Amin si amin. Kelakuan. Benarkah sudah iman kepada Allah? Yakin Allah Maha melihat? Yakin. Serius? Serius. Kalau sholat udah benar belum? Belum. Insya Allah belum. Udah husuk belum? Insya Allah khusus. Benarkah Anda beriman dengan Rasulnya? Apakah segala perintah Rasul dikerjakan, yang larangannya dijauhi? Udah belum? Oh. Belum semua katanya mah. Belum semua katanya. Belum semua. Sudahkah Anda berjihad dengan harta dan jiwa? Insya Allah. Bukan insya Allah, lu pada koret. Duit ada peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepek, gotun, tromo lewat, ngubek tasnya lama, nadu kaliarkeun sabaraha. 2.000. Sabaraha. 2.000. Setan kabeh. PEPLIT. Palet. Bagaimana masuk surga? Koret. Koret. Ya udah. Parah. Kita juga nggak mau pelit-pelit nih mah, karena setelah ini kita juga mau ngasih mama kesempatan lagi untuk tausiah lagi. Iya. Ya, Mama, ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita kembali lagi. Jadi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Sebelumnya kita pengen tahu juga nih, jamaah-jamaah yang Iya. hadir di rumah Mama Dede ini dari mana aja? Asalnya? Dari mana? Dari yang ijo. Ijo, boleh aja. Dari mana Ibu? Oh Cianjur, dekat Cipanas ya Bu ya? Iya, Dekat Cianjur. Cipanas. Tanya, bawa tauco nggak? Ah. Cianjur bawa beras nggak? Beras Cianjur ya, Pak, ya? Iya. Cianjur bawa beras. Ini Iya, kalau yang coklat. tengah dari mana nih? Citayam. Oh Citayam Bogor. Oh kan? Kirain tadi Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor emang rusak. Kebun Raya gitu. Bogor. Nah, Yang nih. merah-merah nih, merah darah. Tangerang. Oh, Tangerangnya aja saya denger, Bu. Tangannya saya nggak denger tuh apa dari mana. Saya dengar cuma cabai. Cabai. Merah-merah Iya, iya. gitu. Oh, Raja Oh, Tambak. cambai. Cambai. Oh, kirain Baik. cabai. Terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Kita lanjutkan tausiahnya Mama Dede, Mah. Emang ada betul atau tidak, Mah? Kalau ternyata di surga itu nanti isinya adalah orang di dunia yang hidupnya miskin atau isinya orang miskin semua lah. Kebanyakan. Rasanya tadi aja belum habis semua tuh yang tentang masuk surga. Lanjutin Terusin lagi, Mama Pak. apa jawab beduk dulu? Mama dulu udah lanjutin, habis itu Oke. boleh kemudian ya, Mah ya. Siap. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mah. Siapa lagi kah yang siapa lagi berhak itu? masuk surganya Allah? Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Soleh. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni-penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya kalau kita pengen masuk surganya Allah, jadilah orang yang beriman. Karena tujuan awal diciptakan di alam dunia buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kalau hidup nggak ibadah, ngapain hidup? Nggak bakal masuk surga orang yang beriman.
Orang yang beramal soleh, tujuan kedua manusia diciptakan di alam dunia buat bermuamalah sebagai khalifatullah fil ard. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima, buat bermuamalah. Artinya apa? Kalau kita hidup di alam dunia, marahan mulu sama orang, berantem mulu sama saudara, ngakur dengan tetangga, lah bagaimana masuk surga? Nggak ada harapan. Karena kata Allah dalam ayat ini, merekalah yang akan masuk surga. Siapa lagi yang berhak masuk surganya Allah? Orang yang bertaubat. Anda silahkan lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni semua dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin. Siapa lagi kah yang berhak masuk surga? Orang yang bertaubat dan tidak mengerjakan dosa lagi. Anda silahkan lihat Ali Imran 136. Ulaika jazaohum magfiratim mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka orang taubat kemudian tidak mengerjakan dosa lagi, dijanjikan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai karena perbuatan yang mereka lakukan. Coba kalau kita pengen masuk surga, coba yang mana saja bisa kita lakukan sesuai kemampuan. Saya yakin bisa, makanya Allah berikan syarat-syaratnya kepada kita. Mereka-merekalah penghuni surganya Allah. Semoga kita semua termasuk golongan ini. Amin. Amin. Tadi naon beduk? Iya mah. Naon? Apa betul mah kalau ternyata di surga tuh ternyata banyak orang miskinnya? Rasul bersabda, orang miskin dengan orang kaya masuk surganya duluan orang miskin beda sehari. Kalau orang miskin sabar. Maaf. Kalau orang miskin ngerosula, dia maling, dia nipu, kagak dapat. Iya mah. Kalau dia orang miskinnya sabar, mensyukuri nikmat Allah, dia masuk surga lebih cepat 1 hari daripada orang kaya. Kenapa? Orang kaya mah dihisab, dari mana harta kamu, kemanakan harta kamu. Orang miskin apa yang dihisab, kagak punya apa-apa. Iya benar. Tapi kan 1 harinya di akhirat sama 1 hari dunia 1000 kan tahun. beda ya, 1000 Maya? tahun. tahun Waduh, dalam ya. dunia. Dalam dunia Nanti 1000 tahun tuh kita mau masuk surga. Makanya di sana itu adalah tempat yang abadi. Di sini mah sementara. Hanya sementara. Oleh karena itu, di dunia yang sementara ini manfaatkan sebaik-baiknya biar kita mati membawakan pahala yang banyak, kemudian masuk surganya Allah kita bareng-bareng. Amin. Amin. Iya mah. Mama Naon? tadi bilang kalau golongan orang yang masuk surga itu orang yang bertaubat. Ya orang yang bertaubat mah. Mah, ada nggak sih dosa yang tidak bisa membuat kita masuk ke surga? Dosa yang tidak diampuni, Dosa yang tidak diampuni saat kita... syirik. Oh, syirik. Coba Ipe lihat surat An-Nisa ayat 48. Baca. Anissa ya 48 Bang Bedu. Iya. Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Sampai Rasul bersabda, "Ya Ibnu Adam, la taitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikirobiha magfiratan." Hei anak turunan Adam, kalau kalian punya dosa, saking banyaknya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, dan kalian tidak pernah syirik kepada Allah, datang taubat kepada Allah, Allah pasti menyambut kalian dengan ampunan sepenuh lengkungan bumi pula. Habis tuh walaupun kita banyak dosanya, asal tidak syirik. Tapi kalau kita Asal tidak bertaubat syirik. mah, Kalau taubat dengan taubatan nasuha, Allah berfirman, innallaha ghafurur rahim. Iya, Ipa mau nanya lagi. Naon? Kenapa di neraka lebih banyak
kaum perempuan daripada laki-laki mah. Rasul bersabda setelah haji wada, dia berpidato kepada para sahabat. Wahai para sahabat, nanti di yaumil akhir yang paling banyak masuk neraka perempuan. Para sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka kufur. Kata Rasulullah. Sahabat bilang, apa kufur sama Allah? Tidak. Mereka kufur dengan para suami mereka. Suami mereka ngasih rumah sesuai kemampuan, ngasih pakaian sesuai kemampuan, ngasih makanan sesuai kemampuan, perhatian sesuai kemampuan. Istrinya komplain lulu, rumah jelek, baju nggak cukup, makanan kurang. Artinya mereka kufur dengan suami. Hati-hati tuh. Iya mah. Padahal kan wanita ya mas, sebagai wanita waktu menjadi anak ditanggung sama ayahnya, terus kemudian ditanggung sama kakak laki-lakinya, udah jadi istri tanggung sama suaminya. Artinya padahal banyak banget yang menanggung ya mas, tapi masih aja bisa. Rasul bersabda, wahai para sahabat, bilang sama laki-laki, dengerin. Iya mah, iya. Hati-hati dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti mereka, urusannya langsung sama Allah. Jadi suami jangan belagu, nyakitin bini. Jangan belagu, nyakitin bini. Baru nanya gitu doang. Biar ngerti. Iya. Kan suka ada suami yang sewenang-wenang. Betul, mentang-mentang ya, Ma. Mentang-mentang. Menanggung Kata Allah, semuanya. kalian menikah dengan mereka menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti mereka, istri nggak bisa ngelawan. Ada Allah yang menciptakan istri yang tidak suka dilawan sama Allah. Iya mah. Makanya Rasul bersabda, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka para istri cukup menghormati suaminya. Suami yang mana? Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian dengan istrinya. Mas Badu tuh. Saya mah sayang sama istri saya mah. Iya. Iya sayang bener mas, saya mah sama istri saya sayang banget mah. Itu. Ya iyalah. Ada orang minta nggak saya kasih, orang saya Nah, sayang. iya. Sayang kamu dibagi. Wah, tapi katanya ada yang bilang nih, selama kita sudah bersyahadat, selama kita sudah punya ketauhidan yang mantap, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, apapun dosanya misalkan kita masuk neraka, tapi tetap diangkat juga masuk surga gitu, Pak. Tapi direndam dulu. Ya Allah. Ya. Contoh, biar ngerti nih Ya, ya, Ma, ya, Ma. nanya gitu sih. Sekarang saya ambil contoh. Mama mau arisan di rumah. Arisan, oke. Badu, minjem piring 100. Nih Mas, 100. Nih. Begitu dipakai, sebelum dikembalikan, dicuci semuanya. Cuciin pe. Iya. Jadi Pulangin nih 100 sama bedu. Masukin lemari, apa direndam? Udah bersih. Tinggal masukin Masukin lemari kan udah lemari. bersih ya, mau udah cuci. Nah, udah taubat. Cuci itu taubat. Iya. Sekarang dipakai, cuci, pakai, mau dipulangin si Ipehnya nggak ada, kuliah nggak ada yang nyuci piring, saya bingung. Yang 80 bersih, Udah bersih, udah yang bersih. 20 Masih kotor. Saya tanya, yang 80 kemanain? Lemari. taruh Enggak lemari. dong. Lemari ya, Lemari. 20 kan kotor tuh, belum dicuci ya, Pak. Iya. Iya. 80 udah lemari nih, 20 belum, karena IP nggak ada yang nyuci. 20 direndam apa ke lemari? Oh, direndam dulu Direndam. dong. Rendam itu neraka, lemari itu surga. Surga, iya. Sekarang kotor cuci. Tapi begitu dikembaliin kotor semua, kemanain? Cuci lagi, rendam. Rendam Direndam lagi. lagi. Maksudnya apa? Kalau kita mati masih kotor, belum taubat kepada Allah, direndam dulu. Berapa lama? Tergantung dosa kita. Kalau sudah rendam banyak, kotorannya habis, baru masukin surga. Sama dengan orang sudah bersahadat. Iya. Dia mengakui tentang ketauhidannya, tapi dosa banyak, direndam dulu di neraka. Udah habis kotorannya, baru diangkat ke surga, ke lemariin begitu. Umpamanya gitu. biar ngerti Ngerti sekarang Ngerti. mah. Jangan sampai Kena saya api termasuk aja, golongan orang yang direndam di neraka. Itu ibaratnya piring kotor, gampang kan mengertinya? Mengerti, Pak? Sip. Perumpamaan yang sangat mudah dicerna, Pak.
Oke, dan buat jamaah juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban yang sederhana dan mudah agar kita mudah memahaminya dari Amin. Mama Dede dengan bertanya, ya. Amin, amin. Silakan, nanti di segmen berikutnya dapat kesempatan untuk bertanya ke Mama Dede langsung. Siapkan pertanyaannya tentang golongan-golongan orang penghuni surga. Ya, Pes, setelah ini kita kembali lagi. Jangan Ya. kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu ini untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal golongan penghuni surga. Tapi sebelum bertanya saya mau tes dulu nih semangatnya Bu-ibu. Bu, galau Bu? Iya, jangan galau ibu-ibu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung Bu, ada yang ingin bertanya Ibu. Dari, ya silakan Ibu Merah. Ibu Cambai. Dari Cambai tadi. Cabai. Tes. Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurul Iman Cambai Sukamantri Rajek Sukatani Rajek Kabupaten Tangerang. Panjang amat tuh alamat. Biar lengkap mah, biar Oh, mama nggak kayak nyasar. Cambai. Iya. Mah galau nih. Ada apa, Cambai? Cabai. Begini mah, saya pernah membaca sebuah hadis yang berisi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka baginya surga. Katanya ketika orang di akhir hayatnya atau di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Tapi kalau di akhir itu dia tidak mengucapkan, itu bagaimana mah? Sementara orang itu selama hidupnya melakukan kebaikan terus, amal soleh terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi saya sampaikan waktu Beduk nanya. Jadi kalau kita punya dosa, tapi kita seorang muslim, walaupun mengucapkan la ilaha illallah hanya sekali, jatahnya surga. Tapi punten direndam dulu tadi di neraka. Ketika dosanya sudah habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi yang namanya kita berbuat baik sedikit bagaimanapun, pahalanya ada. Berbuat jahat tetap dipertanggungjawabkan karena rekaman Allah, Masya Allah. Ma yalfidu bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bisa lepas kita. Apapun yang kita lakukan di alam dunia, ada pengawas, ada raqib, ada atid. Kalau kita nih siaran, kamera. Kameranya Allah cuma 2. Tapi semua hidup, sisi kehidupan kita semua tercover dengan kamera tadi. Tidak bisa kita dibohongin. Karena semuanya jelas. Makanya betul Rasul mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi kan dia kalau banyak dosanya dikupiak dulu kalau belum taubat. Kecuali kalau sudah taubat, ibarat di kita mah ada pemutihan. Tahu pemutihan? Ya, itu maksudnya. Makasih mah. Oke, jadi jelas. Jadi tapi walaupun itu diucapkan di akhir hayat juga sama ya, Ma ya? Sama. Insya Allah kalau di akhir hayat memang dikatakan bahwa itu husnul khotimah, tempatnya masuk surganya Allah. Tapi Amin. yang jangan lupa kalau dia pernah melakukan perbuatan jahat tetap ada balasannya. Ada pertanggungjawabannya ya, Ma? Tetap ada pertanggungjawabnya. Oke. Selanjutnya, Selanjutnya Ibu iya Ibu. silahkan. Mau kemana, Nah, Bu? berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriana dari Majlis Taklim An-Nur Citayam Bojonggede Bogor mah. Oke Bangga. Galau nih mah. Mangga Nuriana. Mah, apakah surga itu sama kekalnya dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala mah? Tidak. Wujud, kidam, bako. Itu sifatnya Allah, tidak bisa ditolak. Kalau surga, karena dia makhluknya Allah, ada awal, ada akhir. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir.
Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau sekarang ini ada nggak sih Mah penghuni surga sama neraka sekarang nih? Kalau kita lihat, saya ambil contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Mi'raj, iya, Pak. itu kan sejarah Iya, Pak. dikatakan. Ah. Beliau diajak oleh malaikat Jibril dengan Mikail ke surganya Allah, ke nerakanya Allah. Beliau melihat berbagai macam. Artinya kalau kita lihat begitu, artinya sudah ada. Wallahu alam bisawab, saya rasa tidak perlu kita memikirkan yang tidak ada dalam jangkauan akal sehat kita. Yang penting kita mengimani surga itu ada. Ada. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada 4 golongan yang dihidupkan surga. Iya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidhi lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang sangat dirindukan surga. Yang pertama talil Quran, hobi baca Quran. Iya. Kalau belum baca Quran dia mikirin apa yang belum saya kerjain kok ya, kayak yang kosong. Oh, belum baca Quran. Begitu baca dia senang, bahagia. Wa hafidhi lisan, orang yang menjaga lidahnya, mulutnya nggak rombeng. Nggak kayak ember rombeng. Kan banyak yang pada ember rombeng ini pada bibir tipis nih. Bibir tipis. Tai lalat sini Mah biasanya Mah. Bewel Ini saya gitu. Iya, bawel tuh. Tuh, yang menjaga lidah. Wa mut'imil ji'an, orang yang selalu membantu orang lain. Memberi makan fakir miskin, maksudnya yang selalu menolong orang yang perlu pertolongan. Membantu orang yang perlu bantuan. Menasehati orang, kemudian juga orang yang selalu meringankan beban-beban yang keberatan. Itu yang dimaksud dengan memberi makan fakir miskin. Yang nomor 4, yang puasa di bulan Ramadan benar-benar puasa. Iya. Karena puasa itu ada 3 tingkat. Puasa umum, puasa khusus, puasa khusus khusus. Puasa umum tanahnya cuma 3, tidak makan, tidak minum, tidak campur. Ngarumpi ngalawan sama suami iye, sama tua koret, sama ipar judes, sama tetangga melengos. Ada yang begitu? Ada Mah? Ada. Mana orangnya? Ayo. Nah, Ini puasa umum paling murah. Rasul bersabda, kam min soimin laisa lahu min siyami ilal jui wal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak dapat pahala apapun daripada puasanya kecuali lapar dan aus doang, cuman menggugurkan kewajiban. Yang kedua, puasa khusus tandanya 5. Coba Anda termasuk mana? Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya puasa. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa. Ini mah ada orang tetangga naik becak ngongkong melotot dilihatin. Mata Anda nggak puasa. Anak bandel dikit dijewer, tangan Anda nggak puasa. Temen kerja kantor cewek colek-colek, Iya. tangan kamu nggak puasa. Misalnya lu udah mau marah aja lu, Enggak, Mas. saya cuma tarik napas dong. Kok Mama tahu gitu. Iya, iya. Iya, iya, terus Pak. Tandanya yang nomor 5 apa? Tidak pernah memakan yang subhat, apalagi yang haram. Subhat itu diragukan antara halal dengan haram. Ini khusus. Yang ketiga, khususil khusus, ditambah lagi syaratnya 1. Tidak pernah memenuhi perutnya dengan makanan halal. Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni maliyi minal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, nu balanja ke pasar saya, yang masak saya, yang menyiapkan di meja saya. Kalau makan sampai bak kemerkaan, kemelekaran, kekenyangan dibenci oleh Allah. Maka Rasul bersabda, itu berasa ya, ditahan ketawa. Iya, Pak. Maka Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum Sebelum kenyang. kenyang. Rasul bersabda, perut yang ideal, sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Iya, Pak. Selanjutnya. selanjutnya Ibu. Ya, selanjutnya. Mangga, Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliyawati dari Majelis Taklim Ali Harun Cipanas Cianjur. Mangga, Galau nih mah. ada apa Yuni?
Yuli. Yuli. Oh, beda Ya elah, sebulan. beda sebulan doang. Sama mama pakai kawan. Sok, Yuli. Iya. Begini Dikit mah. lagi Agustus. Iya, Mah. Begini mah. Cancer Dari tema yang Mamah sampaikan, masalah golongan yang masuk surga, salah satunya yang akan saya pertanyakan dari mati syahid. Cuman yang mati syahid ini semasa hidupnya dia seorang preman, tapi dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, tapi kelakuannya preman. Di akhir hayatnya dia mati terbunuh, bahkan bukan hanya seorang, istilahnya dikeroyok. Nah, apakah dia itu berhak masuk surga atau Anda lihat jawabannya tidak? surat Ali Terima Imran kasih. 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati, bahkan masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rizki. Dengan syarat orang yang mati syahid tadi walaupun dulu preman, karena dia syahid tetap masuk surga, kecuali orang syahid yang punya utang, walaupun dia syahid nggak bakal masuk surga, terganjal dengan hutangnya. Mudabdabun baina samai wal ar, tergantung antara langit dan bumi. Oke Juli, bulan besok Agustus. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ingetin sama mama tuh, walaupun kita mati syahid, kalau masih ada hutang, tolong jangan sampai mati syahid itu terganjal gara-gara utang ya. Makanya jangan ngutang. Selesaikan Jangan ngutang. masalah Punya hutang. utang nggak? Masih ada sih Pak di bank mah, kan udah lunasin. Kan dulu waktu itu udah ngomong sama mama. Alhamdulillah Pak nggak ada utang. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke, baiklah jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah. Mama, Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah. Mama, Dede. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir dan saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Mama ya, apa yang sudah disampaikan dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini tentang golongan-golongan penghuni surga. Dan sekaligus nanti juga akan ditutup dengan doa oleh Mama Dede. Kami persilakan. Punten Mah. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau saya tanyakan kepada Anda, siapakah yang pengen masuk surga? Saya yakin semuanya akan mengacungkan tangan. Namun yang namanya surga itu ada syaratnya. Surga tempat yang suci, tempat yang diidam-idamkan sekian banyak orang. Siapa sajakah yang berhak masuk surganya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di antaranya orang yang berhak masuk surganya Allah, para nabi, para sidikin, para suhada, orang yang beramal soleh. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa sunna ulaika rafiqa. Dalam ayat ini 4 golongan, para nabi, orang yang jujur, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang beramal soleh. Kemudian Anda lihat orang yang berhak masuk surganya Allah, yaitu orang yang berbuat kebaikan. Innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang yang selalu berbuat kebaikan, tempatnya surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Al-Waqiah 10, 11, 12. Orang yang pertama masuk Islam, mereka dekat kepada Allah, mereka tempatnya surganya Allah. Siapa lagi? Orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina maaf. Siapa lagi orang yang takwa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Siapa lagikah yang berhak masuk surganya Allah? Orang yang beriman dan beramal soleh. Anda silahkan lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Masih banyak lagi yang berhak masuk surganya Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang berhak masuk surganya Allah. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua berharap kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami penghuni surgamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bertakwa. Jadikan kami orang yang banyak mohon ampun kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang beriman. Jadikan kami orang yang beramal soleh. Jadikan kami menjadi orang yang jujur. Jadikan kami orang yang rela berjihad. Jadikan kami orang-orang yang beramal soleh. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang baik yang selalu mengerjakan kebaikan kepada siapapun tanpa pamrih. Hanya untuk ridho darimu ya Allah. Tujuan kami tidak ada libtigo imardotillah. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang menekuni agama dengan baik, mengamalkan isi Al-Quran dan sunnah Rasul sesuai dengan apa yang Kau perintahkan dan Rasulmu perintahkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman kepadamu, beriman dengan Rasulmu, berjihad dengan harta dan jiwa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dengan ikhlas karena mengharap ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mama, terima kasih jamaah yang sudah hadir mendengarkan tausiah dari Mama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan Allah jadikan kita para calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih Mama atas ilmunya pagi hari ini. Ipe terima kasih. Terima kasih Mas Bedul. Ana Balu terima kasih. Dan juga buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Dan Anda juga bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.